Selamat datang di Candi Jawi, Candi Jajawi. Candi Jawi ini candinya orang Jawa ya. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, dan selamat sore. Selamat sore Pak. Candi Jawi adalah peradaban dari era Singosari ya. Nah, Candi Jawi dalam era Singosari ini pada kepemimpinan era Kertanegara. Di dalam era kepemimpinan Kertanegara, candi ini dibuat untuk pendarmaan para raja-raja. Nah, terutama raja dari Singosari. Nah, candi ini identik dengan peradaban Singosari karena apa? Bukti otentiknya adalah batu andesit. Nah, batu andesit. Nah, kalau yang nampak dari peradaban Majapahit ya seperti ini. Ini nampak peradaban Majapahit. Jadi candi ini untuk peribadatan para raja Singosari, yaitu pada waktu itu Kertanegara menganut dua ajaran, yaitu sinkretisme ya. Menganut dua ajaran sinkretisme, yaitu agama Hindu dan Buddha. Loh, kok bisa dikatakan begitu? Yang menonjol dari kebudayaan candi ini adalah yang di atas stupa itu ya, yang kehindu-hinduan yang di bawahnya. Nah, ini lebih menjurus ke Hindu Siwa. Hindu Siwa yang bagaimana, Pak? Hindu Siwa yang ada di dalam candi ini, di situ kan ada yoninya itu. Sehingga ini identik dengan peradaban sinkretisme dua agama. Seperti itu. Nah, lalu diteruskanlah oleh menantunya Kertanegara, yaitu Raja Majapahit, sehingga diteruskanlah bangunan-bangunan seperti batu bata merah seperti ini, parit-parit, terus yang ada di belakang seperti Candi Bentar. Candi Bentar adalah pintu masuk arah dari Majapahit, seperti itu. Nah, sebelumnya ini ya Pak ya, kita kan belum kenalan dulu. Ini dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sulikin, koordinator Jupel wilayah Pasuruan, Pak. Ya, kebetulan saya baru 2 tahun ada di sini, seperti itu. Sebelumnya berada di mana, Pak? Sebelumnya saya ditugaskan di Mojokerto. Ya, menjadi Jupel di Candi Wotan Mas Jedong. Lah, akhir dari itu kita untuk kebutuhan di Pasuruan, sehingga kita pindah kerjakan untuk menambah wawasan, supaya untuk menambah kegiatan, dan supaya dapat terarah tentang tamu-tamu, terus untuk pengembangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini kan untuk pengunjung di sini selama masa pandemi ini cukup banyak atau ada penurunan, Pak? Selama ditutupnya semua pariwisata atau wisata edukasi seperti situs-situs bersejarah, ya kita tutup candi, sementara kita tutup mulai 16 Maret sampai kemarin itu, sehingga kita dapat surat kembali untuk dibukanya, dan kita tidak bisa memperluas untuk menerima tamu-tamu. Karena apa? Di dalam masa pandemi, untuk tamu-tamu ini kan ada batasan-batasan yang bisa masuk, sehingga harus ada yang pakai masker, cuci tangan dulu dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, sehingga banyak tamu-tamu sangat berkurang daripada sebelumnya. Ya, seperti itu. Ini kan saya lihat dulu Candi Jawi itu posnya di depan ya Pak ya. Ya. Sekarang sudah dipindah ke belakang. Itu kenapa ya Pak ya? Begini, karena satu, candi ini dulunya didesain untuk menahan untuk menampung rembasan air dari atas ya, ditampung di parit-parit di lingkaran candi ini, sehingga itu tujuan lain untuk juga untuk menahan getaran dari luar. Ya, nah di situ karena di candi ini terlalu dekat sama jalan raya, sehingga untuk segi pengamanan baik pengunjung maupun parkir bus besar dan lain sebagainya, sehingga kita tutup untuk yang di depan. Jadi dipindahkan ke belakang itu tujuannya untuk segi pengamanan dari pengunjung. Kadang anak-anaknya orang langsung lari, belum sampai daftar buku tamu langsung lari, takutnya kita nyemplung gitu kan. Seperti itu, sehingga kita aplikasikan untuk pindah yang ke belakang.
karena apa namanya jalan ini kan jalan umum aset desa. Nah, kita sudah berkoordinasi sama Pak Kades, kita itu dapat apa namanya disetujui dari pemerintah desa juga disetujui, terus dari pemerintahan kami BPJP Jatim juga kita sudah mengkaji lebih dalam, sehingga untuk pintu masuk langsung menyentuh dari pos penjagaan itu tepatnya di belakang seperti itu ya. Nah, ini saya ingin bertanya Pak, yang namanya Jawi Ya. itu ditemukan pertama itu kan apa memang langsung dikasih nama Jawi atau ada sumber-sumber lain yang mengatakan bahwa candi itu namanya adalah Candi Jawi itu bagaimana Pak? Kalau menurut cerita dan identifikasi sebelum saya, candi ini memang yang dikatakan Jawi adalah Jawa, dari Jawa, Candi Jawa. Jadi yang dimaksud Jawi adalah Candi Jawa. Lah sehingga dinamakan Candi Jawa. Ya, Candi Jawi. Lah, kata-kata Jawi itu permakan yang sangat halus sekali sehingga dinamakan Jawi, ya kan? Dari Jawa jadi Jawi. Seperti itu. Untuk pertama kali ditemukannya tahun berapa Pak kira-kira? Sekitar abad 13 itu, abad 13 sehingga sampai kemudian ke masa Belanda itu kan. Masa Belanda itu masa apa? Kolonial ya. Masa kolonial itu sehingga kita merana ke desa, ke dusun yang ada di Candi Wates itu namanya jadi Jawi. Kan dusunnya kan dusun Jawi, kan gitu ya. Nah, terus pedesaannya Candi Wates. Sehingga kita lebih meranah ke dusun yang ditempati situs bersejarah ini. Seperti itu. Dari pertama kali ditemukan memang kondisinya sudah utuh seperti ini ya? Oh, tidak. Dulu pada waktu itu diketemukan Belanda tahun sekian ya, tahun sekian. Candi ini yang namanya dulu ada yang namanya liar, yang ngambil ini A, ngambil ini B, sehingga sampai pernah dibuka zaman Belanda, sehingga pada waktu masa transisi, masa polemik dan lain sebagainya diteruskanlah oleh Balai Cagar Budaya waktu itu dulu, para arkeolog tahun 1975 itu direhab sampai selesainya 1982 seperti itu. Itu arkeolog dari Jogja itu yang mugar. Itu kan pernah jadi 3 Mbak ya, jadi 3. Ini separuh, kena bom katanya gitu. Ya pernah waktu itu dulu kena petir sehingga seperti itu. Berarti ini sudah melalui proses pemugaran ya Pak? Betul proses pemugaran. Sehingga candi ini tampak utuh karena kita mengacu terhadap gambar yang ada seperti itu. Teruskan dengan cerita yang tadi. Sehingga kenapa sih Candi Jawi ini identik dengan Hindu-Hinduannya, sehingga yang menonjol itu adalah yoni yang ada di dalam, jadi Hindu Siwa, penganut Hindu Siwa namanya. Nah, yang tampak menonjol lagi adalah arca-arca makara-makara yang ada di depan ini. Makara itu apa ya Pak ya? Suatu apa namanya, relief yang ada, yang mencorong ke patung-patung yang dipercayai sebagai agamanya, seperti itu. Nah, seperti kayak ini kan ya, atau relief yang ada. Ini kan mencorong ke kita sehingga mengidentifikasinya ini adalah penganut ajaran agamanya yang dipercayai waktu itu dulu. Seperti itu. Jadi penggambaran relief yang ada di sini ini seperti ciri khas gitu ya Pak? Ciri khas waktu itu. Nah, seperti kayak Borobudur, ciri khas Buddha kan gitu ya. Kalau ini ciri khas adalah Hindu Buddha yang ada di sini. Ciri khas Hindu Buddha seperti ini. Nah, kayak relief ini, gambar-gambar ini yang waktu itu dulu menceritakan bahwa kayak relief ini para arkeolog kita dari BPJP Jatim masih belum selesai untuk membacanya, sehingga ini kita gambarkan secara langsung. Ini adalah peradaban zaman dulu, peradaban pada waktu zaman abad 13 dulu, dan itu sehingga menjadi acuan peradaban zaman sekarang seperti itu. Jadi seperti kayak adanya bangunan, terus adanya kelapa, adanya pohon tebu. Nah, itu adalah penggambaran dari akan timbulnya Nusantara ini akan bersatunya seperti itu. Jadi ini bisa digambarkan nanti ada merah putih, ada gula kelapa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi ini relief ini jadi penggambaran peradaban zaman kemarin, ya, zaman peradaban abad 13. Penggambaran waktu itu bisa kita terapkan untuk zaman sekarang seperti itu.
sambil jalan ya Pak? Monggo, Ya? dulu itu gajah kan gitu ya. Iya. Ada gajah, ada kuda dan lain sebagainya. Nah, zaman sekarang kan bisa kalau kita gambarkan sekarang ada bus kan gitu ya, ada taksi dan lain sebagainya. Nah, seperti kayak ini peradaban zaman dulu bahwa kita makhluk sosial perlu sosialisasi antara umat sesama manusia sehingga sampai kita menjadi hidup sampai sekarang, terus sampai ada jalan ke pasar ya kan, itu ada pasar kan gitu. Nah, tujuannya untuk barter suatu perdagangan, keberlanjutan kehidupan seperti itu ya. Menarik sekali ya Pak ya ternyata di sini. Nah, ini kayak seperti ini kan, uyun-uyun kalau zaman dulu itu kan ya, saking arak-arakan ya kan. Kalau zaman sekarang kan ada arak-arakan seperti itu, kita arak-arakan sampai ke pasar, antri-antri untuk mencari makan dan lain sebagainya. Mungkin kalau sekarang itu penggambarannya kayak karnaval gitu ya Pak ya. Seperti itu, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengkaji secara 100%, tapi kita bisa menggambarkan dengan relief yang ada ini. Seperti itu. Ya monggo, ya silakan. Menarik peninggalan Ya. masa kuno ini ya Pak. Nah, ini kan ada kelapa kan ya, ada kelapa. Ini kan ada pohon tebu. Nah, penggambaran adalah gula kelapa itu kan. Penggambaran sampai sekarang. Ya kan, sampai sekarang bahwa pangan kita itu dari gula, tidak terlepas dari gula, pangan kita tidak terlepas dari kelapa kan gitu kan. Jadi kalau di kitab Sadur dan kita padukan tetap itu Nusantara, Indonesia merah putih kan, dari gula kelapa kan seperti itu. Oh iya, gulanya merah, Nah, kelapanya putih. betul seperti itu. Filosofinya ternyata Filosofinya seperti itu. Nah, ini penggambaran relief zaman itu seperti itu. Sehingga kita berduyun-duyun untuk habis ke pasar, terus kita ke rumahnya masing-masing, terus perkampungannya bagaimana, peradabannya bagaimana, sosialisasinya ke masyarakat bagaimana. Jadi canggih. Jadi apa namanya? Orang dulu itu sudah canggih, pemikirannya sudah canggih. Dalam arti penggambaran untuk kehidupan waktu itu, sehingga bisa diterapkan untuk waktu yang akan datang itu bisa dikaji dengan pelan-pelan. Akhirnya kita bisa menghayati, oh ya kok sama gitu loh. Seperti sudah itu. sangat berperadaban ya Pak. Betul. Dari nilai sosialnya, terus kehidupan kesehariannya juga. Betul. Hubungannya dengan alam, dengan hewan. Betul. Juga sudah digambarkan semua ya Pak. Iya, siap, betul. Monggo, Sambil silakan. kita jalan lagi. Ya, Kita monggo. menikmati sore yang lumayan. Iya, siap. Bagus sekali nih cahayanya ya Pak. Nah, ini terus kita kemarin itu pada 2019 ya, kita gambarkan seperti ini, kita kembangkan seperti ini kan, tujuannya untuk menahan rumput-rumput yang akan tumbuh di sekitar lingkungan candi. Sehingga kenapa kok dikasih pasir? Tujuannya rembasan air itu nggak sampai mengembang ya, nggak sampai ada di dalam atasnya, sehingga bisa meresap ke bawah, ditampung sama air lingkaran itu. Seperti itu. Sehingga candi ini tetap kokoh dan nggak ada gerakan dari luar atau dari kegiatan sekarang saat ini ya betul, Pak. betul seperti itu. Jadi untuk memperkokoh strukturnya juga. Betul. Menarik sekali. Nah, Ya. ini Pak, ini yang dari tadi kan saya coba lihat-lihat ya. Seperti penggambaran candi ini sendiri, Pak. Jadi maksudnya candi ini patokan, Mbak ya. Iya. Maksudnya patokan. Dalam arti kalau dulu itu patokan. Ini patokannya bahwa nenek moyangmu ada di sini, seperti itu. Sehingga digambarkan dari candi ini kembali ke candi ini gitu loh. Jadi sehingga identik dengan identik, Kertanegara itu abunya kalau meninggal ditaruh di sini, identik ya. Tapi kita pembuktian untuk menguak tabir yang bahwa abunya ada di sini kita masih belum tahu sampai sekarang. Nah, itu. Jadi identiknya seperti itu. Sehingga dari Candi Jawi balik ke Jawi gitu loh. Dari Jawa balik ke Jawa gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, balik ojo lali Jawane kan gitu. Jawa sing Jawani. Betul. Nah, kalau kita Ini tempat peribadatan ya, tempat peribadatan waktu itu ada pura dan lain sebagainya. Ini penggambaran dari candi tersebut. Jadi candi tersebut dikembalikan lagi, ini objek kamu dan kembali ke objek kamu. Seperti itu. Ini trap naik ke atas. Kalau zaman dulu manunggaling kawula Gusti
atau menghadap Gustinya, menghadap Tuhannya, itu pemikirannya orang dulu itu kalau lebih di atas itu lebih suci. Ya. Begitu. Lebih profan gitu ya Pak ya? Lebih profan, seperti itu. Nah, seperti di dalam ya. Lah ini yang disebut dengan yoni, ya kan ya? Yang disebut dengan yoni, menjurus ke siwa, sehingga dinamakan Hindu siwa. Seperti itu. Nah ini tetap mulai sampai sekarang, mulai dulu tempat untuk peribadatannya bagi umat yang mempercayai waktu itu. Seperti itu. Ini untuk bagian tengahnya memang kosong atau sebenarnya ada isinya? Dulunya ini kan ada linggo ya kan ya? Ada linggo kan? Ya mungkin sebelum saya sudah diselamatkan kan gitu. Jadi ada linggo, ada yoni, kan seperti itu. Nah ini menarik Pak, di sini kan ada bunga. Jadi Candi Jawi ini fungsinya sampai saat ini masih digunakan untuk peribadatan. Betul. Atau bagaimana? Fungsinya sampai saat ini dari umat beragama Hindu dan Buddha. Jadi mempercayai ini sebagai pura. Jadi pada waktu itu identik menjurus ke pendermaan, ya kan? Pendermaan untuk raja kita Kertanegara. Tapi dipercaya bahwasanya nenek moyangnya itu Hindu dan Buddha. Jadi orang Hindu, Buddha di lingkungan sini itu masih ibadah di sini. Dengan sajian-sajian yang biasa dipakai kepercayaannya masing-masing seperti itu. Karena ini berbeda-beda ya Pak. Betul. Ada bunga melati. Nah, kalau masalah ini ceritanya kok ada bunga, kok ada gini, nah itu kan ranahnya lain. Kalau saya kurang paham, seperti itu. Ya seperti itu. Ada kalanya terus ini ada relung kosong. Begini. Dulu mungkin kalau kita kaji secara dalam, mungkin dulu ini nggak seperti ini. Juga kita nggak bisa mempoin ini seperti ini juga kita kurang tahu ya. Sehingga biasanya kayak gini itu kayak apa namanya kayak jendela-jendela seperti ini persembahan Mbak. Dikasih lilin, dikasih itu bunga-bunga itu tadi biasanya sesaji itu kanan kiri biasanya itu. Nah terus pintu masuknya seperti ini kan. Nah di atas kan kok ada kalah kan gitu ya. Kalah itu identik sama orang Hindu itu dipercayai sebagai penolak setan. Nah, gitu kan. Penolak bala. Karena identik Bathara Kala itu kan memang lawannya setan, padahal Bathara Kala kan dewa kan, didewakan sama orang Hindu itu. Seperti itu. Sehingga setiap kalau ada pintu masuk zaman dulu. Kalau ada kalanya setan nggak akan masuk. Kan seperti itu. Kan kepercayaannya kan gitu. Seperti itu. Kalau sekarang kan kalau ada lafaz bismillah, kalau orang Islam kan setan nggak seperti itu. Tujuannya kan seperti itu. Sehingga setiap ada bangunan seperti pura, seperti candi-candi atau situs identik dengan kala. Seperti itu Mbak. Nah ini juga Pak ada bentuk yang menarik ya. Dari sana kayak ada bentuknya ini kenapa bulat saja? Sebenarnya ini ada. Ya. Kayak itu lah berhubung adanya nih hancur, nggak bisa dipasang sehingga kita tidak boleh yang namanya untuk memperbarui dan pembohongan publik, sehingga kita bentuk seperti ini. Ini tujuannya itu untuk menyeimbangkan. Tapi kita tidak pembodohan publik, kita tidak mengukir, jadi tidak boleh membuat baru. Intinya seperti itu. Lah ini kenapa kok baru Pak? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Ini kok baru Pak? Ini kan identik dengan Candi Singosari kan identik dengan batu andesit ya. Batu andesit itu batu yang gampang dipahat. Artinya seperti itu, andesit batu yang gampang dipahat. Lah, yang kedua, Candi Jawi ini antik, unik. Uniknya kan gini, ada batu hitam, ada batu merah, ada batu putih, variasi. Sehingga untuk menyamakan yang hilang kena bom, yang kita nggak ketemu, sehingga dikasih PC seperti pasir semen. Dan pasir semen pun triknya nggak sama dengan pasir semen yang sekarang. Nah kita harus mengkaji yang lebih dalam lagi bagaimana supaya menyentuh lagi candi ini supaya tetap utuh. Menyerupai aslinya. Betul. Kita mengacu terhadap gambar yang ada seperti itu ya.
Ini kita sudah ada di posisi barat Candi Jawi, yaitu gedung informasi. Tujuannya untuk mempermudah informasi dari kunjungan seperti itu. Nah ini seperti ini ya, seperti ini batu-batu ini pindahan dari bangunan kuno yang ada di situ yang namanya bangunan Arca. Di situ karena nampak kumuh sehingga kita bongkar, karena banyak bangunan di sini sehingga kita pamerkan lah untuk batu-batu yang ada hubungannya dengan Candi Jawi, supaya menyentuh antara peradaban Singosari dan peradaban Majapahit itu ada sentuhan seperti itu. Nah ini bukan Yoni Mbak, ini bukan Yoni, jangan salah. Ini dulunya ini tiang apa namanya cagak ya, itu buat bangunan itu, sehingga kok agak cocok kita tempelkan di sini. Agak cocok. Ya. Cocokologi ya Pak ya. Ini pojok ya, ini namanya pojok ya. Ini pojok situs kita, pojok situs kita. Nah, setiap pojok kan ada gininya. Nah, pojok situs kita. Karena di situ sudah nggak dipergunakan sehingga kita pamerkan di sini. Nah, seperti ini kita lumpang ini ya. Nah, ini ada batu lumpang, ada apa namanya timbangan ya, cuman kita pamerkan. Nah, bukan tempatnya di sini, bukan. Ini cuman kita pamerkan saja daripada tidak bermanfaat, supaya ada manfaatnya. Jadi ditata di taman-tamannya ini ya Pak ya, itu. lebih menarik lagi. Seperti itu. Nah, ya. keberlanjutan dari tadi Ya. Tadi disebutkan bahwa di sini bangunannya tidak hanya dari batu andesit, tapi Ya. juga ada bata. Nah. Nah, ini sendiri merupakan bangunan apa ya Pak ya? Ini adalah Gapura Bentar Mbak ya. Monggo sini. Nah, ini Gapura Bentar. Jadi yang dimaksud Gapura Bentar itu gapura kembar, pintu masuk dari era era Majapahit ke era Singosari. Ini kan penerusan. Kalau ya itu bangunan yang dibangun peradaban Singosari, sehingga diteruskan oleh peradaban Majapahit seperti ini. Nah, sehingga disentuhlah dengan berundang-undang ini bahwa tetap Majapahit itu adalah penerusan dari peradaban Singosari, seperti itu. Nah, ini adalah gapura pintu masuk. Nah, kenapa kok nggak kita pugar, kita bangun kembali? Karena nunggu administrasi, nunggu kajian, juga nunggu gambar dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Sehingga ya bentuknya agak morat-marit, tapi tetap kita lestarikan, kita jaga, kita bersihkan. Seperti ini. Nah, ini pusat informasi. Nah, yang sebelah sana itu Pak, ada tumpukan batu andesit juga ini ya? Ya. Nah, ini tumpukan batu andesit adalah sisa-sisa pemugaran dari Candi Jawi, sisa-sisa ya. Jadi seperti yang di tengah itu kan ada batu bata ya, batu PC ya, pasir semen ya. Yeah. Ya mungkin dulunya ada di tengah-tengah, sehingga teman-teman batu ini kan nggak nyambung, sisa-sisanya nggak ada yang namanya bisa disambung, sehingga daripada terbengkalai kita tata di belakang sini. Tujuannya itu. Jadi kita tidak membuat candi, tidak membohong publik, tujuannya untuk penataan, ditata supaya rapi gitu aja. Satu seperti itu. Seperti kayak gini, ini bekas-bekas reruntuhan ya, bekas-bekas reruntuhan Arca dan lain sebagainya. Kita selamatkan di sini. Setelah nanti ada pengkajian khusus, nanti kita pilah-pilah ya, kita pilih dan pilah yang mana yang terbagus, kita pamerkan di gedung informasi. Ini seperti itu. Itu ada potongan kaki, ada badan. Betul. Ini sepertinya nandi ya Pak ya? Ya, sepertinya nandi suara. Nah, ini Dewa Brahma dan dewa-dewa. Nah, itu berhubung putus-putus ya. Kita harus mengkaji satu persatu ya, kita perlu waktu ya. Kita perlu waktu untuk merangkai kembali seperti itu. Jadi nanti kita yang bagus kita pamerkan di dalam, yang nggak bagus kita simpan di dalam kota ini. Seperti Jadi ini masih proses lagi ya Pak ya? Betul, masih proses dan terus pengembangan dan terus pengembangan. Monggo ke atas. Nah, ini kemarin dari kayunit dari kayunit kita untuk memamerkan dari pameran-pameran yang ada di dalam, bahwa ini adalah
untuk pengenalan Candi Jawi, Candi Jago, Candi Penataran, terus candi-candi yang ada di Jawa Timur seperti itu. Dan itu dari gerabah-gerabah ya, dari gerabah-gerabah kita kumpulkan di sini. Ya, tujuan nanti kita pilah-pilah, terus nanti kita pamerkan. Rekonstruksi kembali. Betul. Kemudian dipamerkan di sini. Betul. Oke, menarik sekali ya kemajuan BPCB Jawa Timur kali ini. Betul. Penataan ruang, terus pembangunan juga. Betul. Jadi pusat informasi ini tujuannya untuk mengenal informasi tentang cagar budaya di Pasuruan, seperti itu, tentang masalah cerita Candi Jawi, cerita belahan dan lain sebagainya. Begitu. Cukup Pak, terima kasih banyak. Ya, siap. Ya. Mungkin ada kesan atau pesan untuk teman-teman yang nonton nanti, terus untuk pengunjung juga apabila mengunjungi candi atau situs-situs bersejarah. Begini, untuk pesan dan kesan kami dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, monggo kita kembangkan candi ini dengan wisata edukasi, wisata pendidikan. Jadi untuk pengenalan warisan leluhur dan nenek moyang kita, sehingga kita nggak gaptek, kita nggak berpikiran mundur bahwa candi ini musik dan lain sebagainya. Kita supaya tahu bahwa warisan nenek moyang perlu kita lindungi, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Sama-sama. Sampai jumpa di video-video berikutnya mungkin. Atau barangkali nanti kita kunjung-kunjung lagi, main-main lagi ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian ya videonya. Bye.